Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit materi kajian kita, melanjutkan perkara-perkara yang makruh dalam salat. Yang ke-8, as-sadl wa taghtiyatul fam fi shalah. Melakukan sadel dan menutupi mulut ketika salat. Beliau jelaskan yang dimaksud dengan sadel adalah seorang itu meletakkan pakaian di pundaknya, tapi hanya diselendangkan begitu saja, tidak dilemparkan antara ujung dengan ujungnya. Jadi hanya meletakkan seperti handuk begitu di pundak, tapi tidak diselempangkan yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Itu sadel. Ada juga yang mentafsirkan sadel artinya menjulurkan pakaian sampai kepada tanah atau lantai. Maka fayakunu bima'nal isbal. Sadel di sini bermakna isbal. Isbal apa isbal? Ya, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki sampai ke lantai. Itu namanya isbal. Tapi ini dalam salat secara khusus. Dan ada dalil secara umum nanti kita singgung terkait dengan isbal dalam atau di luar salat secara umum. Dan juga menutupi mulut. Ya, sekarang menggunakan masker misalkan. Ya, tanpa adanya hajah. Maka hukum asalnya adalah makruh dalam salat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sadri fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan sadel dalam salat, wa an yughattiya ar-rajulu fahu, dan melarang seorang laki-laki itu menutupi mulutnya ketika salat. Maksudnya menutupi mulut dengan sesuatu yang permanen ketika sholat itu, bukan sesekali saja ketika menguap. Maka memang sunnahnya menutupi mulut, bukan itu maksudnya. Tapi sejak awal sampai akhir dia menutupi apa? Wajahnya dengan penutup. Kalau orang-orang di Afrika Utara sampai sekarang di wilayah Mauritania, Aljazair, ya, sebagian Mali dan seterusnya, orang-orang Arab di sana biasa memang sehari-hari menutupi wajah dengan kain yang menutupi kepala. Apa namanya? Bukan sadar, Pak. Jadi laki-laki itu kan pakai jubah, pakai imamah begitu, ada kain panjangnya memang sengaja dipanjangkan untuk menutupi wajah. Karena di sana kan debunya luar biasa. Memang sengaja untuk menutupi debu. Kalau naik unta, naik kuda, ditutupkan ke wajah. Ya, kain itu, kain imamah itu. Di sana ada suku Tawarik. Suku Tawarik ini adalah kabilah-kabilah Arab yang juzur usulnya kembali kepada para sahabat Ansor yang dulu ikut berjihad di Afrika bagian utara. Lalu sebagian bergabung dengan masyarakat lokal yang dijuluki barbar. Tapi bukan barbar sebenarnya, namanya Amazigh, kabilah Amazigh. Barbar itu bukan nama mereka. Barbar itu pengistilahan negatif bagi mereka. Sukunya Amazigh namanya. Ya. Dia bercampur tinggal di sana. Sampai sekarang banyak orang-orang Arab itu masih keturunan sahabat Ansor. Seperti guru kita Syekh Abdul Bari Ibn Hamad Al-Ansari, ayah beliau Syekh Hamad Al-Ansari, ahli hadis Madinah, asalnya dari Mauritania, ya, keturunan sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari.
sekarang masih ada. Nah, sekarang disebut dengan Tawarik, suku Tawarik, yang digambarkan oleh orang-orang barat seperti orang-orang yang jahat, zolim, ya gitu kan, dan seterusnya. Begitulah ya. Tapi mereka orang-orang Arab yang sejak ribuan tahun tinggal di sana, Afrika bagian utara, pakaiannya pun masih sama seperti dahulu, pakai baju khas mereka ya. Terus pakai imamah dan ada penutup wajahnya. Biasa digunakan kalau naik unta, naik kuda, berjalanan, itu karena debu di sana kan ya banyak. Nah, itu nggak boleh dilakukan ketika sholat. Ya, di luar sholat tidak mengapa meskipun di masjid. Akan tapi ketika ada hajat seperti kita kemarin, zaman COVID ya, ada hajat menggunakan masker, maka al-hajatu bimanzilati darurah. Hajat itu seperti kedudukan sesuatu yang darurat. Wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Dan sesuatu yang darurat dilakukan dengan kadarnya saja. Kalau awal-awal ya pakai masker semua, harus pakai masker, maka pakai masker. Dan pemerintah yang paham, yang mengetahui ya kapan dan harus pakai misalkan, dan kapan akan melepas ya, masker itu. Tidak mengapa insyaallah karena ada hajat. Adapun ketika tidak hajat maka hukumnya makruh ya. Demikian pula dengan isbal saub yang merupakan salah satu tafsir daripada sadel ini. Jadi menjulurkan pakaian sampai ke tanah ketika sholat. Adapun larangan isbal secara umum di sholat maupun di luar sholat, yaitu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa saja pakaian yang melebihi kedua mata kaki maka diancam dengan api neraka. Ini hadisnya umum, baik itu karena sombong maupun tidak sombong ya. Bukan berarti pasti masuk neraka, tidak, tapi ini ancaman. Nususul wa'id, nas-nas ancaman. Adapun pelaksanaan nanti ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau maafkan, Allah maafkan dia. Tidak, maka Allah akan siksa dia dengan sebab dosanya yang dia belum bertaubat dari dosa tersebut. Baik. Pembahasan ini cukup ya makan waktu yang panjang kalau kita ingin lebih luas membahasnya. Yang kesembilan, musabaqatul imam. Mendahului imam. Mendahului imam. Sabda Nabi yang mulia SAW, ama yakhsha ahadukum, tidakkah salah seorang dari kalian merasa takut, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, Allah menjadikan kepalanya itu sebagai kepala keledai. Au yaj'ala suratahu surata himar, atau Allah rubah bentuk fisiknya menjadi bentuk himar. Bentuk fisik apa? Keledai. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang paling sahih, muttafaqun alaih. Ada sebuah kisah nyata, seingat saya diriwayatkan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang syarah hadis ini, ya, menjelaskan tentang seorang ulama ahlul hadis yang tidak pernah bertemu dengan orang-orang. Dia menyampaikan hadis atau bercerita tapi lewat sitar, lewat kain tabir seperti ini. Ketika dikatakan kenapa tidak mau bertemu dengan orang-orang, maka beliau menjelaskan, Allah memberikan hukuman kepada saya. Karena saya sudah tahu hadis ini, tapi saya meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah memberikan hukuman kepada saya. Allah rubah wajah saya menjadi wajah mirip himar, keledai. Dan ini hukuman duniawi. Meskipun kita mungkin tidak diberi hukuman seperti ini, akan tapi
sebagai tahdzir, peringatan jangan sampai dilakukan oleh seorang muslim, apalagi setelah dia tahu hadisnya ini sahih. Maka hati-hati para jamaah sekalian, jangan mendahului imam ya dalam setiap gerakannya. Yang kedua, perhatian juga untuk para imam, kalau bertakbir itu dia pastikan sudah pindah gerakan ya. Dan sunnahnya ketika imam selesai dari takbir Allahu Akbar itu, barulah makmum pindah gerakan ya mengikuti imam, sehingga insya Allah tidak akan mendahului imam dalam dalam gerakannya. Kalau berbarengan dengan imam bagaimana? Ya, hukumnya tidak makruh sekedar berbarengan dengan imam. Maka imam juga harus faqih ya. Imam juga harus faqih, harus paham fikih juga. Ya. Pastikan ketika dia takbir, dia itu benar-benar sudah pindah gerakan. Jadi bangun takbir Allahu Akbar gitu. Jangan takbir dulu orangnya masih ketinggalan. Jamaahnya sudah bangun, imamnya masih sujud atau baru mau bangkit, sehingga menjadikan makmum ya yusabiqul imam, mendahului imam tanpa dia sengaja, gara-gara imamnya tidak faqih. Nah ini, jadi imam juga harus faqih, paham fikih ya. Pindah dulu takbir, tidak masalah. Nabi melaksanakan itu ya, agar makmum tidak mendahului imam. Baik. Yang ke-10, tashbikul asabi'. Jadi merapatkan jari jemari seperti ini, memasukkan jari jemari ke jari jemari yang lain. Ini hukumnya makruh bagi orang yang masuk masjid hendak sholat maupun ketika sholat. Jangan pas lagi sholat, begini ya, lagi sholat gitu ya, atau sedang nunggu sholat masuk masjid, sholat tahiyatul masjid atau qabliyah, nunggu imam, dia santai begini di masjid padahal mau sholat. Orang yang menunggu sholat hukumnya hukum sholat, dia mendapatkan keutamaan sholat meskipun dia belum sholat. Nah, ini larangan ini berlaku ketika sholat. Ya. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan larangan beliau, man tawaddaa wa atal masjid yuridus shalah an fi'li dzalika, dari orang yang berwudu lalu mendatangi masjid ingin sholat, Nabi melarang perbuatan tersebut, tashbikul asabi'. Ibu-ibu bisa lihat enggak ini? Jadi merapatkan jari jemari ke jemari-jari sebelahnya, kanan ke kiri ya, menggabungkan jari jemari. Apa namanya ini dalam bahasa Indonesia? Menjalin jari jemari kanan ke kiri. Ini namanya tashbik. Fakarahatuhu fi shalah min babi aula, dan apabila dilakukan dalam salatnya maka makruh ini lebih aula, lebih dilarang. Adapun selain salat meskipun di masjid maka tidaklah makruh hukumnya, karena Nabi dan sebagian sahabat melakukan perbuatan itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti antum pengajian tidak mau salat, maka tidak termasuk perkara yang makruh melakukannya. Yang ke-11, kafus sya'ri wath-thawb, melipat atau mengumpulkan, menggabungkan rambut dan pakaian. Kalau rambut mungkin dengan cara diikat, mengikat atau mengkelabang rambut, ini bagi laki-laki ya, dilarang. Kalau rambutnya panjang misalkan, maka dibuka, tidak boleh diikat, dikumpulkan ya, sebagaimana wanita. Wanita pun juga sama, asalnya hukumnya sama dalam sholat. Ya. Dan melipat pakaian, ini mengumpulkan pakaian-pakaian, ujungnya dilipat seperti ini. Namanya jam'u ats-tsaub, mengumpulkan pakaian dilipat. Ini kan tangan, atau mungkin celananya. Kalau sarung nggak mungkin, nggak bisa ya sarung. Ujungnya itu, bukan atasnya. Atasnya dilipat gitu ya. Nggak mungkin nggak dilipat, jadi celana. Ya, ujungnya celana itu ujungnya dilipat-lipat. Nah, itu yang makruh
hukumnya. Dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dhumin. Nabi memerintahkan kita untuk sujud di atas 7 anggota badan. Apa saja? 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, lutut, 2 lutut ya, dan kepala. Kepala itu adalah jidat, dahi dan hidung. Jadi hidung ini masuk bagian yang harus apa digunakan untuk sujud. Jadi enggak diangkat begini, Bapak sekalian ya, tapi dirapatkan di tempat apa? Tempat sujud antara dahi dan hidung. Kemudian dari jemari tadi apa? Tangan diangkat, sikunya dijauhkan dari lambung. Baik. Wala yakuffu thawbahu wala sya'rahu. Dan Nabi perintahkan seorang janganlah dia mengumpulkan pakaian dan rambutnya. Maksud jangan mengikat rambutnya, pakaian jangan diluntung-luntung, jangan dilipat-lipat ketika sholat. Hukumnya apa? Makruh. Yang ke-12, as-salatu bihadratit ta'am au huwa yudafi'ul akhbathain. Salat ketika makanan sudah dihidangkan atau ketika dia benar-benar ingin buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, maka hukumnya makruh. Yang afdal bagi dia makan terlebih dahulu atau buang hajat terlebih dahulu baru masuk ke dalam salat, meskipun resikonya masbuk salat jamaah, tidak apa-apa ya, sebab salat dalam kondisi khusyuk itulah yang lebih baik ya, meskipun dia masbuk daripada dia sholat di awal tapi pikiran dia tidak tenang, tidak khusyuk disebabkan makanan yang harusnya sudah dia makan ya, kepikiran terus dengan makanan itu ya, atau menahan buang hajat ya. Dan khusyuk adalah inti dari sholat, ibadah sholat yang kita laksanakan ya. Kapan kondisi itu? Ketika seorang itu sudah yashtahi, sudah memiliki keinginan makan dan makanan telah siap dihidangkan untuk dimakan. Qadarullah qomat, baru matangan gitu kan, udah makan baru mateng, waduh qomat. Sunnahnya makan dulu secukupnya sampai hilang rasa syahwat keinginan makannya, baru menuju apa? Salat jamaah untuk salat. Ya. Tapi kalau belum dihidangkan makanannya jangan minta. Jangan minta dihidangkan. Ya nanti belum siap makanannya ya nanti saja. Salat dulu baru apa? Makan, makanannya belum siap. Ya. Kadang-kadang mungkin kita akan mendapati kondisi seperti itu nanti ya. Maka fikihnya begitu, makan dulu, ketika sudah siap makan dulu baru apa? Salat. Demikian pula ketika menahan ya, hendak buang hajat, maka yang terbaik bagi dia adalah buang hajat terlebih dahulu baru menuju salat. Yang terakhir, yang ke-13, raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke arah langit. Yang harusnya sunnahnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud, tapi diangkat pandangannya ke langit, diangkat. Maka ini perkara yang makruh dalam salat, bahkan ada ancamannya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun, hendaknya suatu kaum itu berhenti, yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah, dari perbuatan mereka mengangkat pandangan mereka ke arah langit ketika salat. Aw la tukhtafanna absaruhum, atau pandangan mereka akan dicabut itu oleh malaikat. Ini kan ditahdzir, peringatan dari Nabi SAW ketika salat ya, jangan mengangkat pandangan ke langit. Terkadang mungkin sebagian orang tanpa dia sengaja, mungkin habis bangkit dari ruku biasanya sami Allah, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, ya, biar tambah mantap gitu ya.
Enggak, ini makruh malahan. Ya, makruh. Ya, hukumnya makruh. Bahkan ketika doa, misalkan doa kunut witir ya, maka tidak boleh mengangkat pandangan ke atas. Ketika sholat tidak boleh. Doa seperti biasa mengangkat tangan benar ketika kunut witir, lalu menghadapkan pandangan tetap ke tempat sujud. Seperti itu cara berdoa. Tidak dengan mengangkat apa? Pandangan ke arah langit, hukumnya makruh, bahkan diancam pandangannya akan dicabut oleh malaikat. Allahumma musta'an. Taib. Yang terakhir, pembahasan yang ke-9 dalam kitab salat, sebelum kita nanti masuk salat-salat sunnah, hukum orang yang meninggalkan salat. Dulu seperti pernah saya singgung tentang masalah ini, tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Ada rincian dari para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, orang yang mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir, keluar dari Islam setelah tegak kepadanya hujjah dan hilangnya penghalang-penghalang, di mana kewajiban salat 5 waktu perkara yang paling darurat yang diketahui oleh semua muslim, kecuali dia baru masuk Islam, dia belum tahu, taunya cuma syahadat, maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam. Dia belum tahu. Setelah dia belajar tahu, oh salat rukun Islam, tapi dia mengingkari, enggak ada kewajiban itu, maka dia bisa kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, orang yang setelah masuk Islam dia diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, ya. Dia belajar tentang Islam, sejak itu sampai meninggal tidak pernah melakukan sholat, ya, sama sekali. Maka dia pun dihukumi kafir, keluar dari Islam karena meninggalkan rukun Islam bil kulliyah secara keseluruhan. Sama sekali nggak pernah sholat. Ya, bukan seminggu sekali, nggak sholat sejak dia masuk Islam. Ya, padahal punya waktu, punya kesempatan untuk sholat, dan sudah diajari bahwa sholat adalah kewajiban dalam Islam, rukun dalam Islam, harus dilaksanakan, tetap dia nggak sholat. Saya mendapatkan cerita dari salah seorang ikhwan, alhamdulillah beliau diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dulu ayahnya itu ya awalnya non muslim, kemudian masuk Islam, tapi kata ibunya setelah masuk Islam pun nggak pernah sholat. Jadi masuk Islam itu untuk menikahi ibunya muslimah. Habis masuk Islam nggak pernah sholat, belajar juga nggak, ngaji apalagi. Sampai mohon maaf, anaknya ini pun, teman kita ini pun nggak bisa ngaji, karena orang tuanya tidak memberikan perhatian terhadap itu, sampai meninggal. Kalau KTP-nya Islam, begitu. Bagaimana hukumnya? Kalau begitu kondisinya, maka dipraktekkan kepada hadis ini, bab ini, orang yang sejak balik, sejak dia masuk Islam, diberi kesempatan waktu oleh Allah dan sudah tahu hukumnya, sama sekali nggak mau sholat sampai dia meninggal, maka dia kafir, bukanlah muslim. Sebab telah meninggalkan satu rukun yang paling asasi dalam Islam secara keseluruhan. Berikutnya, orang yang meninggalkan sholat kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Maghrib sholat, isya sholat, asar bablas, ya. Saya sibuk ngarit, duhur, wah capek, nah ketiduran. Misalkan subuh, waduh belum bangun. Nah, maka orang yang seperti itu meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholat. Disinilah ada khilaf yang sangat kuat tentang hukum orang yang seperti itu. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, meskipun dia meyakini kewajibannya, kalau tidak mau sholat, kafir dia. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal.
Dibantah sama Imam Syafi'i, tidak, selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat, dia malas saja, maka tidak kafir, tapi telah melakukan dosa besar, ya, yang sangat besar. Ini pendapat yang qawi, pendapat yang kuat. Kalau kita ikut pendapat Imam Ahmad tadi rahimahullah, ya, dan itu diyakini oleh mayoritas, ya, para ulama di Saudi Arabia, setahu saya, mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah sholat, maka ya mungkin mayoritas, ya, umat Islam ini keluar dari Islam gitu. Banyak yang tidak sholat, atau ada yang sholat kadang-kadang tidak sholat. Ada yang sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat saja. Ada yang sholatnya hanya sholat Id saja, 2 kali setahun atau sekali setahun, tapi dia sholat. Nah, menurut Imam Ahmad kafir. Menurut Imam Syafi'i tidak kafir. Kata Imam Syafi'i mengatakan kepada Ahmad, wahai Ahmad, apa yang kau katakan, bagaimana jawaban kamu dengan la ilaha illallah yang telah dia ucapkan? Kata Imam Ahmad, dibatalkan dengan meninggalkan sholat. Kata Imam Syafi'i tidak. Nah, ini ada diskusi yang kencang antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang masalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak malas. Dan dalil Imam Ahmad sangat kuat sekali. Ya, al-farqu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Hadisnya begitu lafadznya. Ya. Pemisah antara kita dengan mereka, orang musyrik zaman Nabi SAW, adalah salat. Ya. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, keluar dari Islam, atau telah berbuat kekufuran. Namanya kufur amali. Ini dalil kuat sekali, tapi ditafsirkan apabila itu dia meninggalkan sholat secara keseluruhan oleh jumhur ulama. Ini pendapat yang jenis yang pertama. Yang kedua tadi, orang yang sudah masuk Islam, tapi sejak dia masuk Islam sampai meninggal sudah tahu hukumnya, tidak mau mengerjakan sholat sama sekali, maka ini dikeluarkan dari Islam. Ya. Karena meninggalkan sholat bil kulliyah, secara keseluruhan. Taib. Ya, ini rincian terkait dengan masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Meskipun ya, sebagian, dan yang kita kuatkan juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, akan tapi jangan sampai menjadikan orang itu tasahul, bermudah-mudahan meninggalkan sholat. Sebagian kaum muslimin hati-hati dengan khamr, minuman keras, ya. Hati-hati dengan perbuatan zina, hati-hati dengan perbuatan judi. Dia tahu itu haram, dosa besar, tapi tidak hati-hati meninggalkan sholat. Banyak orang-orang baik karena kurangnya perhatian terhadap sholat dan kurangnya pemahaman bahwasanya sholat ini satu-satunya amalan yang apabila ditinggalkan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat bisa mengeluarkan dari Islam, ya cuman sholat. Ya, tidak puasa, tidak haji, sholat. Ketika tadi rinciannya, sejak dia masuk Islam, dikasih waktu sama Allah, belajar, tahu hukumnya, tetap nggak mau sholat sampai dia meninggal, maka dia bukanlah muslim. Itu hanya sholat. Ya, perkara yang sangat penting sekali. Dan Allah Azza wa Jalla siapkan pahala yang berlimpah, balasan yang terbaik bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini materi kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita besok masuk ke bab yang kelima tentang salat-salat sunnah insyaallah subhanahu wa taala. Baik, silakan kita berikan kesempatan 2 pertanyaan. Silakan Pak, masyaallah. Gimana Pak? Ya? Salat menggunakan kacamata. Pertanyaannya Pak? Salat, beliau bertanya tentang masalah hukum salat menggunakan kacamata. Apakah hukumnya makruh? Tidak makruh insyaallah, tidak mengapa insyaallah.
menggunakan kacamata. Ini maksudnya ngambil dari kantong atau gimana, Pak? Iya, jadi menggunakan kacamata untuk sholat. Kacamatanya kacamata biasa tuh, Pak? Cuman kaca saja tuh, Pak? Nggak ada, bukan menutupi seluruh wajah tuh, Pak? Nah, boleh, nggak masalah. Kecuali dia menghalangi, Bapak nggak bisa sholat sujud pakai dengan apa? Dengan dahi dan hidung, baru mungkin saat itu dilarang menggunakan kacamata yang model begitu, kayak kacamata astronot ya, atau dokter-dokter yang ngurusi COVID begitu. Nah itu nggak bisa. Dan Bapak tidak terkena Bapak apa namanya, dahi dan hidung Bapak tempat sujud. Tapi kalau kacamata biasa yang biasa kita gunakan, maka tidak mengapa, insyaallah taala tidak makruh sama sekali, karena tidak menghalangi sama sekali kegiatan kita, amalan kita dalam melaksanakan sujud ketika sholat. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Silakan yang terakhir. Merubah niat dalam sholat, batal sholatnya. Iya, jadi pertama lanjutkan Pak soalnya, silakan. Mohon maaf. Kita sholat dulu belum dapat 4 rakaat, masih mau 2. Biasanya nunggu sendiri, tapi yang biasa azan itu nggak tahu. Kita beralih ke lihat sholat sunnah, mau ikut yang jamaah yang ada tadi. Baik. Ada pertanyaan dari beliau? Cukup pertanyaannya? Sebuah kejadian begini, kita masuk masjid, kita belum sholat zuhur, niatnya akan menjamak dengan asar, gitu ya. Masuk masjid, sudah niat kita sholat zuhur, baru mungkin dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, datang muadzin adzan asar. Lalu kita ingin merubah niat, wah saya jadikan adzan zuhur juga, berarti belum masuk waktu zuhur. Udah lewat, muadzinnya adzan udah lewat. Oh gitu. Taib. Jadi pertanyaannya saya salah paham. Jadi beliau masuk masjid, sebenarnya sudah masuk waktu zuhur, akan tetapi belum ada adzan di situ, masjid itu. Ketika beliau masuk ke dalam masjid, niat sholat zuhur, ya. Kemudian pas sedang sholat, baru 1 atau 2 rakaat, datang muadzin adzan zuhur, ya. Lalu beliau merubah niat beliau. Ini pertanyaannya. Tadi niatnya sholat zuhur, sekarang menjadi niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Bagaimana hukumnya? Allah alam bisawab, karena ini merubah niat sholat fardu menjadi niat sholat sunnah, ya. Dan pada dasarnya ini merubah niat sama seperti membatalkan amalan pada dasarnya, ya. Sedangkan Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amalan kalian. Tapi kalau dari sholat sunnah ke sholat sunnah yang lain, maka ini ada dasarnya. Itu perintah Nabi SAW kepada seorang yang sholat malam lalu takut akan masuk waktu subuh. Nabi perintahkan apa? Hendaklah dia jadikan yang terakhir apa? Witir. Padahal niat pertama sholat apa? Sholat malam, ya kan? Qiyamul lail, tahajud. Tapi dia khawatir ini udah mau adzan ini, yang harusnya 2 rakaat dia niatnya sholat malam, takut mau adzan, dia jadikan 1 rakaat saja. Dia tutup sebagai apa? Witir. Berarti merubah niat tahajud menjadi witir.
Dan Nabi ajarkan itu ada. Tapi dalam pertanyaan antum tadi adalah merubah niat sholat fardu, sholat wajib, menjadi sholat sunnah, karena hukum keduanya berbeda. Itu yang saya belum bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab, akan saya pelajari insyaallah. Nah, karena tidak bisa disamakan antara sholat sunnah dengan sholat sunnah, ini jelas tidak masalah, sama-sama apa? Sunnah. Tapi ini sholat fardu dengan sholat sunnah nggak bisa disamakan. Sedangkan hukum asalnya merubah niat itu membatalkan apa? Sholat. Sebagaimana yang tadi kemarin kita pelajari, di antara pembatal sholat al-azm, bertekad membatalkan sholat. Tapi ini enggak membatalkan sholat, tapi merubah niat dari sholat fardu menjadi sholat sunnah. Saya belum tahu dalilnya dan akan kita pelajari insyaallah. Cukup insyaallah untuk kajian malam ini. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kelirunya maka dari saya dan dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup majlis kita dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.